Hai, balik lagi di One on One. Dan kali ini di One on One Biografi gue udah kedatangan salah satu selebgram dan DJ cantik nih. Dan kita akan kupas tuntas kehidupan sebelumnya sampai saat ini. Ini dia One on One Biografi dengan Gaby Vesta. Halo Kak Gaby. Santai. Dia kayak banget gue ya. Aduh, gue salah nanya. Relax aja, tenang aja. Gaby udah vaksin anti rabies dan anti covid semuanya udah. Oke, tapi anti deg-degan enggak kan? Oke, kaget. Gue sotoy banget. Apa manggilnya biasa? Bebas, mau Gaby, mau pakai Kak, mau pakai Mbak, pakai emas juga boleh. Jangan pakai emas dong. Oke, berlian aja. Iya, elah. Kak Gaby, itu Gaby Vesta itu nama asli atau? Nama asli itu, nama dari lahir, pemberian dari orang tua itu Dedi Aryadi. Oke. Pas di saat mutusin untuk bertransformasi menjadi seorang transgender, itu ngerubah nama jadi Gaby. Dan pas masuk ke dunia entertain, akhirnya disaran sama teman kalau Gaby aja itu nggak cukup gitu loh. Akhirnya ya udah berpikir dan dapatlah nama Vesta di belakangnya, akhirnya menjadi Gaby Vesta. Tapi nama disesuai dengan KTP, paspor dan lain-lain itu Maya Debita. Itu sesuai dengan ketetapan dari pengadilan. Oke. Ini Gaby Vesta sendiri artinya apa nih kalau boleh tahu? Atau inspirasinya dari mana? Kalau Gaby itu lebih deket-deket sama Dedi aja. Oke. Kalau Vesta itu artinya itu seorang dewi penjaga keperawanan. Oke, jadi berarti masih Itu sebuah nama dari Dewi Yunani. berarti masih perawan kalau gitu. Iya, perawan lubang hidungnya. Itu juga boleh. Keren Vesta Chicken Nugget. Buka-bukanya. Tapi kan yang orang-orang lihat sekarang Kak Gaby hidup di dalam sebuah kemewahan dan glamor. Ini udah terjadi udah dari dulu kah? Atau dari dulu tuh sebenarnya kayak gimana kehidupannya? Kalau perjalanan dari kecil tuh aku terlahir dan besar dari keluarga yang sederhana dari Kalimantan Barat. Jadi papaku seorang pengusaha dia punya tambak, punya kebun cengkeh, kebun lada seperti itu. Ibuku seorang ibu rumah tangga. Terus waktu pas dari SD kelas 7 ya, pokoknya kelas 7 apa kelas 8 gitu, aku sudah ngerasa aku berbeda. Karena aku udah ngerasa kayak main harus sama perempuan, tidak mau main sama laki-laki, nggak mau main namanya bola kaki apa semuanya nggak mau gitu loh. Dan setiap pergi ke pasar pun sama mamaku pun selalu minta beliin baju yang seperti kayak ada gambar Hello Kitty-nya, ada gambar Tweety, pokoknya ada gambar kayak kartun-kartun yang identik dengan perempuan seperti itu. Sampai akhirnya di umurku 9 tahun aku mutusin pada saat itu kan mungkin masih kecil ya, masih kecil yang mungkin kita belum tahu kita kedepannya itu bakal jadi seperti apa. Tapi aku ngerasa kayak aku nih perempuan gitu loh, aku bukan laki-laki. Aku selalu bilang sama mamaku, Ma aku nggak suka pakai baju ini. Kalau misalkan aku disuruh pakai baju laki, dan aku dari SD sampai aku sekolah SMP itu aku tidak pernah punya rambut cepak. Jadi di saat setiap aku mau dicepakin, aku selalu nangis. Aku bilang kalau rambutku sampai dicepakin aku nggak mau sekolah. Jadi aku dapat dispensasi dari sekolahan karena memang kebetulan juga aku dari sekolah itu dari SD aku selalu ranking, selalu top 3 rankingnya. Udah gitu sampai akhirnya aku dapat dispensasi dari sekolahan karena mungkin aku punya prestasi juga gitu kan. Dan pas di saat SMP itu, SMP kelas 1 SMP, itu aku mutusin bener-bener totally aku aku nih transgender gitu loh, aku transgender. Jadi aku ngomong sama mamaku, Ma, aku nyaman dengan jadi diriku seperti ini, jangan larang aku. Jadi mamaku ya udah, mamaku tuh tipe orang yang karena mungkin kita kan 5 saudara. 5 saudara, aku anak ketiga dan aku anak laki, dan semuanya laki satu-satunya. Jadi mamaku tuh pengen punya anak perempuan. Jadi di saat aku pengen memutuskan menjadi perempuan, mamaku tuh support banget gitu loh. Mamaku support banget karena seneng banget gitu kan. Jadi cuma papaku tuh masih kayak nentang. Papaku tuh masih kayak nggak pengen gitu loh. Kalau udah sampai kelas 2 SMP aku cukur alis, aku pulang ke rumah. Terus kata papaku, "Kamu mau jadi apa? Jadi bencong?" Aku bilang kayak gitu kan. Ya udah sekarang papa tanya, "Kamu mau sekolah atau mau jadi bencong?" Aku bilang, "Aku mau jadi bencong." Ya udah kalau jadi bencong nggak boleh tinggal di rumah. Kamu angkat kaki dari rumah. Akhirnya kelas 2 SMP aku angkat kaki dari rumah. Aku struggling di Kalimantan Barat.
aku memulai pokoknya kehidupan yang kelam lah ya. Aku dewasa dewasa belum pada saatnya. Aku berteman sama seperti kayak bandar narkoba. Terus aku ngerti make narkoba. Aku jadi mucikari untuk bertahan hidup. Karena kan aku nggak boleh pulang ke rumah gitu loh. Sementara aku butuh makan, butuh jajan, butuh tempat tinggal gitu kan. Sampai akhirnya aku mutusin untuk hijrah ke Jakarta. Jadi pas ada temen ngajak, yuk mau ikut nggak ke Jakarta katanya. Akhirnya aku ke Jakarta di saat umurku 13 tahun, jalan 13 tahun, aku mutusin ke Jakarta, aku kabur ke Jakarta. Itu aku di Jakarta aku jadi pembantu. Untuk pertama kali aku nginjekin ke Jakarta itu aku jadi pembantu di rumah bordir. Jadi di rumah bordir tempat PSK kayak gitu. Jadi aku jadi tukang cuci, aku tukang bersih-bersih. Jadi setiap mereka udah mulai berangkat kerja dari mes itu, aku bersih-bersihin tempat tidur mereka, aku nyuci untuk dapatin uang supaya aku bisa bertahan hidup di Jakarta gitu. Oke, berarti dari semenjak udah kabur itu masuk ke circle-nya malah yang kelam-kelam juga ya? Iya, circle-nya kelam. Selama 4 tahun aku nggak pulang kampung sama sekali. Aku nggak pernah ngasih kabar ke orang tua karena pada saat itu aku nggak punya handphone. Yep. Sampai akhirnya aku nabung, pokoknya satu hari itu aku nabung 10.000. 10.000 sampai pada saat itu kan handphone Nokia sekalipun yang poliponik itu harganya jutaan gitu kan. Akhirnya pas di saat punya handphone, akhirnya baru aku bisa kontak ke ke kakak iparku. Akhirnya baru iparku bilang, oh ya udah katanya kalau aku aman-aman aja di Jakarta gitu, aku sehat gitu kan. Sampai akhirnya aku selesai pokoknya 4 tahun, hampir 5 tahun deh. 5 tahun aku kenal sama temen, diajak nyanyi di kafe. Jadi mulai karir itu lepas dari rumah bordil itu? Iya, rumah bordil itu aku jadi penyanyi kafe. Dari penyanyi kafe aku jadi dancer juga gitu. Jadi apa aja aku jalanin untuk bertahan hidup sampai akhirnya di titik tahun 2007 aku udah nabung, aku punya tabungan gitu, aku buka usaha. Jadi aku punya kos-kosan sama salon di Jalan Hayam Wuruk di Jakarta. Oke, itu jadi Hayam Wuruk ya? Iya, akhirnya karena mungkin aku masih kecil, umurku masih belasan, kalau nggak salah masih 19 tahun kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi nggak tahu namanya manage keuangan, belum paham manage keuangan sama sekali, akhirnya hancur-hancuran, bangkrut. Karena pada saat itu aku masih suka dugem, jadi uang itu habis-habis ke sana gitu. Akhirnya di 2008 aku benar-benar kayak frustasi banget, benar-benar kayak benar-benar nggak punya tabungan sama sekali. Terus temanku ngajak, yuk ke Jambi aja katanya, kerja jadi LC. Pada saat aku bilang, aku ini bukan perempuan. Yang masuk ke karaoke jadi LC, nggak, tenang aja, gue maminya katanya, gue maminya di sana, udah tenang aja, gue tutupin semuanya. Akhirnya aku kerja di sana 8 bulan di Jambi. Dari Jambi itu akhirnya aku kenal sama cowok, yang itu yang nyelamatin aku, dia kasih aku modal gitu kan, pada saat itu 80 juta kalau nggak salah. 2008 dan itu besar banget kan. Akhirnya udah, kamu keluar di sini, nggak usah kerja di sini lagi, terserah ini kamu mau modal bisnis atau apapun. Akhirnya aku pulang ke Jakarta, aku mikir ini uang kalau aku nggak manfaatin nggak jadi apa-apa. Gitu kan, karena pada saat itu aku masih suka dugem. Akhirnya kata temanku, kenapa lu nggak belajar DJ gitu loh. Nah pada saat itu kan DJ perempuan itu dikit banget, cuma ada Milinka, Davina pada saat itu kan. Jadi aku pikir, ya udah deh, aku coba deh gitu. Akhirnya belajar DJ di Bandung, terus lanjutin lagi di Jakarta. Akhirnya di 2009 aku udah jadi DJ, 2010 itu show pertama aku di Batam. Oke, berarti titik baliknya setelah belajar jadi DJ itu. Pas dari belajar jadi DJ itu benar-benar yang fokus ke dunia entertain gitu. Oke, berarti dari dulu kan balik lagi ya. Maksudnya udah ngerasa berbeda dengan yang lain. Udah merasa bahwa KGB sendiri adalah wanita. Berarti secara orientasi udah menyukai laki-laki dong waktu itu? Pasti, dari kecil. Dari kecil tuh nggak pernah suka sama perempuan. Gitu. Dan waktu itu hubungan pacaran pertama kali sama laki-laki. Kapan? Laki-laki itu SMP kelas 1. Oke. Itu momen pertama kali gimana tuh? Ketemunya gimana? Terus ketemunya di sekolah. Jadi itu teman sekolah, cuma kita beda kelas. Beda kelas, akhirnya kita deket, akhirnya namanya dulu pacaran, nggak ngerti ya, udah pacaran cinta-cinta monyet kayak gitulah ya. Jadi pacaran sampai kelas 2 SMP itu, akhirnya aku bilang, aku harus berangkat ke Jakarta. Mau ngapain ke Jakarta? Aku bilang, aku mau kerja.
Aku harus pulang sukses karena aku udah ngomong sama abangku sama papaku, aku nggak akan nginjakin kaki ke rumah sebelum aku sukses. Oke. Berarti 19 tahun tadi punya kosan. Iya. Terus 19 tahun punya apa lu? Itu juga dibilang bapak lo kan. Oke, tapi untuk pertama kali sampai akhirnya berhubungan intim. Kalau berhubungan intim itu aku dari umur 9 tahun pertama kali. Pertama kali ya. Untuk pertama kali itu cuma sebatas kayak apa namanya? Kayak gitu. Oh, sikat gigi. Iya, kan, sikat gigi. Iya, sebatas sikat gigi ya. Jadi siapa itu tapi? Jadi 9 tahun sama siapa sikat sama gigi? jadi ada abang angkatku, dia angkatan udara gitu, angkatan udara gitu kan. Pada saat itu dia rumahku itu salah satu base camp tempat mereka tuh, karena dulu mungkin di tempat di sekitar rumahku doang yang ada TV, ada dulu bukan DVD, apa namanya? Laserdisc. Ya, jadi bisa Laserdisc masih CD besar itu kan, masih ada. Jadi mereka itu kalau ngumpul ke rumahku karaokean atau apa gitu, sampai gitu. akhirnya Ngumpul tugas gitu ke rumah. Istirahatnya di rumah. Iya, istirahat di rumah. Terus mamaku suka masak banyak gitu kan, mereka pada makan semuanya seperti itu. Akhirnya satu orang itu yang memang paling ganteng di antara semuanya gitu loh. Paling ganteng. Dan cewek-cewek tuh banyak suka sama dia, tapi nggak tahu kenapa pas di saat aku lagi tidur siang, kamarku kan di atas, rumahku lantai 2 gitu kan, kamarku di atas, jadi datang tiba-tiba kayak tidur kayak meluk, namanya kita masih kecil kan nggak ngerti apa-apa kan gitu kan. Udah gitu terus dia bilang, kamu mau tahu ajarin dong katanya apa, buat mas bisa horny dong. Aku namanya masih kecil kan nggak tahu. 9 tahun kan. 9 tahun masih nggak ngerti apa-apa. Iya, aku masih nggak ngerti apa-apa. Terus aku bilang, karena dia udah tahu pada saat itu kan aku udah ngondek ya, udah ngondek gitu, udah bisa dibilang udah cantik pada kecilnya, karena memang aku tidak ada operasi plastik bagian muka apapun sama sekali gitu loh. Jadi benar-benar aku nggak paham sama sekali. Jadi diajarin sama dia, dari situlah akhirnya aku paham, oh begitu kalau cowok sama cowok gitu. jadi akhirnya pahamnya di situ. Tapi saat itu menikmati juga dong. Apa masih ngerti? Kayak haho-haho aja? Dan dia itunya dia lecet, karena kan namanya kena gigi ya, tapi uang nggak kembali. Nggak garansi ya? Iya, karena kan masih kecil, mulut juga belum lebar gitu kan, belum ngerti juga gitu. Jadi akhirnya ya udah, cuma akhirnya dari situ aku tahu kalau misalnya kayak apa namanya, laki sama laki berhubungan itu seperti itu gitu. Sampai akhirnya di kelas 1 SMP itu kenakalanku ya, kelas 1 SMP ya. Jadi pas papaku kan punya rumah di pulau juga tuh, punya kebun cengkeh, punya tambak semuanya. Dan dia ke pulau, pas saat itu lagi libur sekolah. Jadi abang-abangku semuanya ikut, karena papaku punya prinsip kalau kamu mau dapat duit ikut ke pulau gitu. Jadi mereka rumah kosong, cuma aku sendiri. Aku ajakin teman-temanku, ngumpul di rumah yuk, nanti gua masakin. Jadi pas ngumpul di rumah ada 4 orang yang 3-nya ini best friendku cowok sampai sekarang, sampai saat ini kita sahabatan gitu kan. Yang satunya itu yang pacarku itu aku bilang. Jadi aku bilang, ya udah kalian berempat lomba coli dong. Lomba coli. Siapa yang paling lama keluarnya, gue buatin nasi goreng. Aku bilang kayak gitu. Ya ampun, demi nasi goreng harus coli di depan orang-orang. Rame lah gitu. Kan pada saat itu kan masih SMP kan masih tahu sendiri lah ya. Pernah ngerasain SMP kayak begitu nggak? Pernah kita mas satu kasur lomba coli rame-rame. jadi kayak begitu. Jadi akhirnya sampai 3 hari 3 malam itu mereka nginep di rumah karena memang rumah kosong, kita libur pada waktu itu 3 hari. Jadi akhirnya sama satu orang itu temanku yang sahabatku sampai sekarang itu, cobain yuk katanya. Cobain apa? Cobain main belakang. Aku masih nggak ngerti sama sekali. Dia udah ngerti duluan malah. Dia udah ngerti. Padahal yang main suruh lomba coli KGB ya, tapi yang udah langsung paham temennya. Jadi mereka coli itu, aku bener-bener aku nggak ini, aku cuma nontonin sambil ketawa-tawa. Ayo tuh aku kayak apa? Kayak jadi tim hore. Ayo, ya udah mau keluar, ya, ini macam lo, ayo. Jadi aku dan akhirnya pas ngelakuin pertama kali apa namanya hubungan benar-benar yang kayak apa? Penetrasi. Iya, seperti itu akhirnya
pada saat itu diajarin sama temanku itu. Dan kita kan nggak ngerti namanya lubrikan, nggak ngerti. Yeah. Pokoknya nggak ada pelicin-pelicinan lah. Keset Jadi, tuh. jadi aku bilang, nggak mau sakit. Aku bilang kayak gitu kan. Ya udah, ada minyak goreng nggak di Ada minyak goreng nggak? Ada, aku bilang di dapur. Jadi itu kita pertama kali pakai minyak goreng. Waduh. Dan empat-empatnya itu nggak hajar aku. Tapi aku menikmati kok. Tapi itu pertama kali Pertama kali. langsung 4 ya. Pertama Awalnya kali. 4 pakai minyak goreng lagi. Waduh, berlemak tuh. Itu minyak gorengnya udah yang bekas habis goreng. Enggak lah, minyak Enggak, baru, minyak baru. kiloan. Minyak kiloan. Zaman dulu kan kita di kampung kan minyak kiloan kan. Nggak ada minyak botol-botolan kayak gitu kayak sekarang gitu. Oke, itu minyak yang bisa diminum ya. Berarti dari kecil itu dari SMP udah termasuk liar ya gitu. Bisa dibilang seperti itu. Karena di saat kelas 1 SMP aja aku udah ngerti seks, aku udah ngerti namanya narkoba, Oke. aku udah ngerti kehidupan malam gitu Oke. loh. Jadi ya udah liar gitu loh, udah liar. Tapi yang pas kabur dari rumah itu nih Kak, sorry nih. Berarti sampai pernah untuk ini dong, jualan juga dong. Iya, kalau misalkan aku lebih fokusnya sih ngejual orang pada saat itu, bukan ngejual diri sendiri ya. Jadi pada saat itu kelas 2 SMP aku kabur dari rumah karena aku struggling, aku harus dapat uang untuk tempat tinggal, untuk makan, untuk dan lain-lain gitu kan, biaya hidup kan. Akhirnya aku punya teman-teman yang satu lettingan SMP sama satu sekolah, aku jual-jualin. Itu cewek atau cowok yang dijual? Cewek, ABG aku jual-jualin gitu lah. Kan banyak ya zaman aku dulu itu anak-anak SMP udah pada nggak virgin lagi gitu kan. Nah, berarti buat yang kemarin nonton episode Putih Biru Open BO, jangan dibilang itu settingan ya. Ini Itu warisan. Itu warisan Itu benar, ternyata. benar, karena memang banyak. Makanya kayak sekarang itu kayak anak SMP tiba-tiba kayak penampilan mereka kayak udah kayak binal, kayak anak SMA atau apa. Emang udah kebanyakan seperti itu. Dari zaman aku dulu pun anak SMP itu udah banyak nggak virgin gitu loh. Teman-temanku tuh anak dari kelas 1 SMP udah lepas virgin. Kelas 2 SMP, 3 SMP udah jualan gitu loh. Karena memang di tempatku kan terkenal Amoy Singkawang. Jadi Ya, jadi di tempatku tuh memang terkenal ceweknya cantik-cantik, cantik-cantik. bener, Jadi bener. rata-rata mereka dan memang kita terkenal itu dari SMP itu rata-rata udah banyak yang melakukan pekerjaan seperti itu gitu loh. Oke. Dan dari jualan juga berarti sempat ngejualin orang juga. untuk Ngejualin waktu itu? orang, jual diri sendiri gitu kan. Terus jual narkoba juga. Jadi Ya. aku kerja sama salah satu bandar besar pada saat itu. Cuma Padahal sekarang tuh dia umur udah masih kecil. Iya. Masih kecil banget, masih 12 tahun. 12 tahun. Jadi aku tuh bagian packing sama bagian jual. Gitu loh. Jadi aku ngantar hotel ke hotel gitu loh. Ngantar kayak misalkan nggak ada tamu, dia pesan cewek, aku tawarin, "Mau sekalian ini nggak?" gitu. Jadi aku tawarin sekalian gitu. Jadi dapat double gitu loh. Keren ya. Bonusnya dapat double. Mafia juga dia kerjanya dulu berarti ya. Kelam banget ya. Aduh. Berarti dari Oke, sorry. Yang tadi nih kan berarti pertama kali berarti yang ditusuk dong. Pernah punya pengalaman sebaliknya nggak? Nggak pernah. Aku nggak pernah sama sekali. Karena memang feelingku, aku dari dulu tuh aku ngerasa aku perempuan. Jadi aku pengen di-treat seperti perempuan pada umumnya gitu loh. Oke. Tapi dari semua cerita seksual tadi tuh pernah ada yang bermasalah sama keluarga nggak? Kalau bermasalah sama keluarga sih aku nggak pernah. Papaku tuh nggak tipe orang yang nggak pernah mukul anak, nggak pernah marahin anak. Jadi anak satu-satu yang pernah dipukul cuma aku. Dan abis dia mukul cuma pakai ranting. Abis mukul pakai ranting dia langsung meluk aku, nangis gitu loh. Karena dia ngerasa bersalah. Karena dia tipe orang yang nggak pernah marah sama anaknya gitu loh. Nggak bisa marah dan nggak bisa mukul gitu. Jadi pas di saat aku satu-satunya memang karena emang badungnya aku udah abang-abangku semuanya itu adekku nggak ada yang sebadung aku gitu loh. Berarti liarnya itu udah sampai ketahuan dong? Parah, iya parah. Karena kan Singkawang kan kecil. Jadi mamaku tuh punya temen banyak, papaku punya temen banyak. Jadi sampai aku mangkal di pangkalan Waria tempat gitu kan jualan pada pangkalan itu, terus tiba-tiba yang kayak apa namanya transpuan tua-tuanya itu pada teriak gitu. "Beb, lari, katanya bapakmu datang." Jadi aku Bukan Satpol PP nih. iya.
Bapak langsung. Jadi aku ngumpet di kandang ayam. Jadi kan kita kan kayak di pasar ayam gitu kan, tempat mangkalnya kan. Jadi ngumpet di kandang ayam. Terus papa aku nanya sama teman-temanku, ada lihat Dedi nggak gitu? Pakai nama asli nih. Ada lihat Dedi nggak? Nggak ada kata anak-anak. Nggak ada, dia nggak ada di sini. Sampai aku kabur, aku bilang, wah aku nggak aman nih di Singkawang. Akhirnya aku kabur ke kabupaten lain, ke Pemangkat. Tetap papaku tahu, dicari lagi aku sana gitu. Yang penting aku pulang. Sampai akhirnya aku bilang, wah aku nggak bisa nih kalau cuma kabur-kaburan ke kabupaten, kaburan ke ini aku nggak bakal bisa. Aku harus kabur jauh-jauh. Makanya itulah memutuskan untuk Kabur ke Jakarta gitu loh. Oke, tapi selama itu pernah sampai ngalamin kayak pelecehan seksual nggak? Kalau pelecehan seksual sih udah pas udah kesini-sininya sih. Kalau yang waktu kecil tuh nggak pernah. Jadi pada saat itu kan aku kan sebelum yang aku jadi DJ, itu kan aku menjalankan prostitut kan, menjalankan pekerjaan prostitusi di dunia prostitusi. Aku itu berapa kali dapat pelecehan. Sebenarnya kalau bilang pelecehan ya memang kita ada negosiasi uang, bayar. Tapi ada hal yang tidak sesuai dengan perjanjian gitu loh. Seperti kayak aku pernah dapat customer itu orang Arab. Jadi kita kenal di salah satu klub yang udah tutup sekarang, Stadium, mungkin kau udah tahu gitu kan. Jadi karena pada saat itu kan aku kan ada mami, ada agent. Jadi maminya bilang, Gaby, dia mau sama Lady Boy. Hah? Mau sama Lady Boy. Ternyata itu tamunya bilang kayak gitu, dia nyari cewek yang bisa anal. Gitu kan. Terus dia suka sama Lady Boy. Ya udah aku pikir beneran nih Mi. Oh beneran. Ya udah aku pergi. Pas di saat sampai di hotel, aku nggak tahu kan namanya, aku pikir dia mau sama Lady Boy. Sampai di sana pas aku ketahuan, aku diketok pala aku pakai telepon hotel. Udah gitu bajuku aku pakai kemeja. Aku ditarik kayak gini, terus aku dicekek, kakiku nggak napak sampai ke lantai. Waduh. Jadi bukan BDSM. Bukan. Emang ditampol, Cong. Iya, tampol. Emang disiksa karena dia merasa kecewa, ditipu gitu. Dan tamunya pada saat itu lagi mabok gitu kan. Jadi aku benar-benar aku ngerasa pas aku dicekek gini, gue lewat nih gitu. Jadi aku udah ngerasa kayak gitu. Jadi terus kayak waktu itu pernah juga di Kuala Lumpur. Jadi ada tamu datang gitu kan. Aku menjalankan masih pekerjaan seperti itu juga. Jadi ada tamu datang, dia bawa sabu. Terus aku bilang, aku nggak mau, aku nggak pakai seperti itu. Ya udah tunggu bentar, aku nyimpan ini di mobil. Dia balik ke mobil, balik lagi ke atas, ternyata ngambil pisau. Jadi pas dia baring di sebelahku, pisau itu udah pisau digini-giniin sama dia di kupingku. Jadi aku mikir kayak gini, oke, gua lewat nih hari ini nih. Oke, jadi yang kemarin nggak jadi tuh, yala, nggak jadi. Jadi aku mikir, oke, gua lewat hari ini. Cuma gua tenang gitu loh, karena memang udah jam terbang gua udah jauh kan, udah bisa ngadepin yang kayak begitu. Gue bilang kayak gini, kalau kamu bunuh aku sekarang pun nggak masalah. Aku mati, kamu pasti dicari polisi. Karena teman-temanku udah nunggu semua depan lift. Padahal nggak ada siapa-siapa nunggu depan lift. Terus dia langsung berdiri. Dia bilang kayak gitu. Oke, hari ini kamu bebas katanya. Hari ini kamu lepas. Bilang. Pas dia keluar, alhamdulillah. Gue langsung di luar negeri lagi, bukan di Indo ya? Iya, udah gitu langsung nyamperin temanku. Langsung kita pindah hotel. Tapi kalau menjualkan diri itu sama-sama tahu kah atau nggak tahu kalau Kak Gaby seorang transgender? Kalau dulu itu banyak yang ada yang tahu dia masih mau, ada yang nggak tahu. Aku pakai trik. Pakai trik supaya dia nggak tahu. Gimana? Jadi kalau misalkan kayak perjanjian kan kita kan bukan 1 kali ml, 1 kali keluar. Kita selalu menegaskan, oke, 1 kali keluar harganya segini. Jadi mau dimasukin atau tidak, lu udah keluar berarti udah selesai. Kan gitu. Iya. Jadi caranya ya diapain dulu, jangan sampai kebuka dulu. Jangan sampai kebuka dulu. Jadi ya kayak di servis dulu benar-benar sampai dia kadang-kadang aku udah mau keluar, masukin. Pokoknya alasan aja tahan dia, bikin dia sampai keluar, dan dia udah keluar dia mau nuntut untuk mau main, mau dimasukin kayak gitu. Loh, perjanjian kita kan hanya 1 kali keluar, bukan 1 kali main. Oke, tapi di saat tahun-tahun itu berapa tarifnya, Kak Gaby? Kalau pada saat dulu ya kita masuk kemana yang udah di Jakarta apa di kampung? Di kampung dulu dong. Kalau di kampung sih masih 10.000, 15.000. Pada saat itu. Itu gede loh. Itu gede loh. Itu 100 ribuan deh. Filter aja dulu 5.000 satu sebungkus. Itu tahun 99 kalau nggak salah. Iya, 98 gitu. 98 kalau nggak salah deh. Pada saat itu udah gede gitu. Sekarangnya mungkin pego lah ya, 150, 10.000 itu kita udah pulangnya aja beli nasi bungkus aja 3.000 udah pakai ayam. Zaman dulu. Jadi zaman di kampung segitu. Pas udah di Jakarta, hijrah Jakarta, setelah aku keluar dari rumah berdiri itu, aku menjalankan prostitusi itu tarifnya itu mulai dari 150 sampai 300, dapat 1 juta itu udah seneng banget.
gitu loh. Dapat 1 juta itu dapat bayaran 1 juta udah seneng banget, udah besar kan pada saat itu tahun berapa ya? Tahun 2004-an, 2005-an deh. Oke, terus dari saat itu kapan sampai berpikir untuk kayaknya gue harus merubah semuanya deh? Itu terjadi pas setelah aku melakukan surgery payudara, pergantian payudara 9 tahun yang lalu. Udah gitu aku ketemu salah satu transgender itu dari Filipina. Dia besuk temennya orang Filipina juga yang lagi operasi. Tapi dia udah operasi sebelumnya. Terus aku tanya, sakit nggak? Enggak katanya. Enggak. Terus perasaan kamu apa? Aku bilang kayak itu happy. Dia bilang kayak. Jadi aku berpikir, apa aku operasi juga ya? Jadi akhirnya setelah aku operasi payudara, setahun kemudian aku operasi bawah gitu. Oke. Biaya yang dikeluarin tuh kalau boleh tahu berapa sih untuk operasi? Kalau misalkan aku sih pada saat itu operasi payudara masih 18 juta. Di Thailand kan? Thailand tuh murah. Sekarang di tempat aku operasi itu udah 22 juta sampai 25 juta. Itu payudara. Payudara. Dan untuk operasi bawah itu aku habis 80 juta lebih. Oke. 80 juta lebih, 90 jutaan lah udah sama kayak hotel, makan selama di sana gitu 2 minggu. Oke. Berarti nabungnya jor-joran ya dulunya ya. Iya. Jadi benar-benar dihemat gitu semuanya. Iya. Karena buat aku gua tahun ini harus bisa operasi ini nih gitu. Jadi ada punya target gitu. Oke. Nah, ini kan apa ya? Agak bingung sih. Maksudnya kalau udah ganti kelamin gitu ya kayak. Kalau cowok kan kepuasannya pas udah keluar nih. Oke. Kalau Kak Gaby sendiri gimana? Merasa ke bawah, kayaknya gue udah keluar deh, gue udah puas nih. Karena gini, Gitu. aku memang pada saat sebelum operasi pun, aku tuh bukan tipe orang yang harus keluar baru puas, enggak. Oke. Aku tipe orang yang karena mungkin dari dulu aku udah mindset di pikiranku duit gitu. Jadi aku nggak pernah berpikir kayak gitu. Aku megang duit banyak aja aku udah puas gitu kan. Jadi pas di saat aku bertransformasi kan bisa keluar. Aku sampai saat ini pun aku bisa keluar. Karena kita operasi teknik baru. Cuma ada triknya. Kalau aku tipe orang yang kalau misalkan kayak dimasukin itu aku nggak bisa keluar. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak dijilat gitu, aku baru bisa keluar. Oke. Nah, keluarinnya ini seperti apa kalau kita Keluarnya kan tuh perbedaannya beda. bingung nih. Karena kalau misalkan kayak cowok kan keluarnya kan banyak banget gitu kan. Kalau kita sama kayak perempuan, jadi cuma meleleh, bening dan nggak terlalu banyak karena kan kita Cuma beser-beser gitu doang iya, ya. karena kita kan juga konsumsi hormon kan. Oke, berarti dengan hormon itu udah ke custom sendiri nih Iya, semuanya. iya. Tapi di titik, aduh ya lah, saya ngerti gue. Di titik-titik itu sama dengan perempuan dong? Sama. Dan aku aku tanya sama cowok yang udah tahu aku gitu kan, aku tanya, apa perbedaan punya aku sama punya perempuan? Katanya sama aja katanya. Sama aja. Jadi aku mikir oke, berarti punya gua sama perempuan asli sama gitu loh. Ya oke, berarti part-partnya itu sama, titik-titik Iya. saraf untuk menggeliatkan itu juga di situ juga sama. Iya, sama. Oke, bagus berarti itunya. Ada niatan nggak? Top chair. Soalnya gue Mas Damas juga nanya, itu gimana ya kalau udah hilang, terus titik-titik sensasinya itu apakah sama cewek? Iya, saraf-saraf sarafnya. sama kayak cewek atau gimana gitu? Kayak tadi juga keluar apakah beda atau sama? Keluar. Tapi malah sama kayak cewek. Iya. Karena dengan bantuan hormon tadi yang merubah Benar. sistem itunya semuanya. Karena kalau nggak keluar kan gila. Kalau nggak keluar kan pasti gila dong. Siap. Dan nggak mungkin ada yang mau operasi gitu loh kalau misalkan nggak keluar gitu loh. Berarti hormon itu sampai sekarang masih? Masih, tapi aku nggak kayak yang awal-awal yang 1 bulan sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Kalau sekarang itu aku kan injection kan, jadi bukan yang minum, bukan yang pil. Jadi itu aku sekarang paling 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. 3 bulan sekali paling lama, 2 bulan sekali paling cepat. Oke, dan fungsi dari menggunakan hormon itu untuk apa yang terlihat? Karena gini, paling terlihat kita kan kalau udah cutting gitu, kalau udah potong itu kita harus mengkonsumsi hormon. Karena kita udah nggak ada namanya buah jakarnya itu. Kalau laki-laki kan itu yang mengkonsumsi hormon kan? Yaps, Ya, yang kalau kita kan udah nggak ada, udah dibuang. Jadi kita harus mengkonsumsi hormon dan hormonnya juga hormon yang untuk benar-benar transgender yang kita membentuk tubuh kita, suara kita, segala sesuatunya itu menjadi lebih feminim. Gitu loh. Tapi dulu waktu belum dipotong gimana nyembunyiin ya waktu pakai celana? Dilipat ke pasti bawah. bingung dong, Iya. ini nyembunyiinnya gimana nih? Dilipat ke bawah dan pakai celana dalam tuh berlapis-lapis. Aku dulu pakai celana dalam sampai 3 lapis.
Karena apalagi waktu pas aku kerja kayak aku jadi dancer, terus aku kerja jadi LC, itu kan kadang-kadang namanya cowok yang geratilan kan tangannya pasti megang-megang sampai ngelus-ngelus kayak gitu. Nah, kita antisipasi jangan sampai itu burung bangun gitu kan. Berarti kalau jangan jadi jangan sampai ketahuan. Jadi kita pakai celana dalam tuh sampai 3 lapis kadang. Kadang-kadang dikasih softtek atau dikasih panty liner. Jadi pura-pura alasannya gue lagi mens gitu. Oke, berarti dielus-elus masih terbang tuh ya? Masih bisa. Even dia, makanya kayak sekarang kalau misalkan ada yang bilang, gue kan udah hormon, gue nggak bisa bangun, itu bohong, bullshit semuanya. Memang kecuali emang dulu dari bayi, emang lu nggak bisa ngaceng gitu. Berarti waktu ditusuk pun sambil ngaceng juga berarti? Tapi gini loh, kalau kita udah hormon, ngacengnya yang udah hormon sama ngaceng cowok beneran beda. Kalau kita tuh bukan ngaceng yang keras kayak cowok enggak gitu loh. Tapi memang bisa bangun tapi nggak keras gitu. Karena kan kita udah hormon kan. Oh iya tahu bisa bangun tapi nggak keras ya. Gitu. Jadi tetap bisa bangun tapi ya nggak keras, nggak sekeras cowok normal gitu atau transgender yang belum hormon sama sekali gitu. Oke. Dan setelah merubah semuanya dan menjadi transgender, pernah dulu Kak Gaby tidak mengakui. Iya. Kenapa? Mau 19 tahun aku ngakuin. Mau dong tahu. Jadi karena gimana? pada saat itu kan aku kan udah berkecimpung di dunia entertain. Jadi di dunia entertain pada saat itu memang dari awal aku sudah ngekip, sudah berbohong gitu loh. Makanya kalau sekarang orang itu kalau kita melakukan satu kebohongan, pasti akan ada kebohongan lain yang akan kita buat. Seperti itu juga dulu aku. Jadi di saat dulu itu orang-orang sekitarku, orang-orang yang kenal aku selalu ngaku aku perempuan gitu loh. Dan mereka pun nggak tahu aku transgender, even aku belum potong gitu loh. Jadi karena aku sudah membentuk sebuah image kalau aku seorang perempuan, sampai akhirnya aku sudah bertransformasi pun aku tetap kekeh aku perempuan gitu loh. Karena memang pada saat itu kan kita masih kayak di dunia entertain itu masih kayak hal tabu, apalagi aku berprofesi sebagai DJ. DJ itu mungkin orang nggak akan mengundang kalau misalkan dia tahu lu transgender atau ladyboy gitu kan. Jadi akhirnya aku menutup itu karena memang aku juga masih terikat kontrak kerjaan sama manajemenku yang dulu gitu loh. Oke. Tapi kalau udah berubah gitu dalam pengurusan administrasi kayak TP gitu-gitu tuh Aku sidang pakai pengacara itu hampir 2 tahun, capek banget, prosesnya capek banget, mondar-mandir aku dari Jakarta, Kalimantan, terus pergi ke kantor, kita harus minta surat RT dulu, tanda tangan RT, lanjut lagi ke lurah ke capil ke, pokoknya banyak banget prosesnya. Beruntungnya aku punya keluarga yang support aku. Jadi pengacara juga masih saudara aku juga. Dia support aku, bantu aku untuk dapatin aku data perempuan. Sampai akhirnya aku sidang ketok palu. Itu keluarga aku semua ada di situ. Mama aku nangis, semuanya nangis gitu loh. Sampai akhirnya aku diresmikan sama negara aku perempuan gitu. Oke, berarti tapi kita belum bicara yang setelah KGB udah hilang ke Jakarta, hijrah ke sana sini sampai akhirnya menjadi transgender. Itu gimana kabar keluarga? Kapan ngasih taunya? Maksudnya kapan terakhir berkomunikasi hingga akhirnya jadi seperti ini? Aku kan pas yang dari setelah 4 tahun kan akhirnya aku pulang kampung karena 4 tahun di Jakarta itu? Iya, karena aku sudah bisa menghasilkan uang, aku pulang kampung, aku berani pulang ke rumah untuk nunjukin sama abang-abangku, nih gue nggak sekolah aja, gue bisa dapat duit gitu, gue bisa nyari duit gitu kan. Akhirnya sampai pas aku mau bertransformasi itu, aku ngomong ke kakak iparku, karena kebetulan kakak iparku tuh sahabatku dari kecil. Sahabatku dari kecil, akhirnya karena dia sering main ke rumahku, akhirnya pacaran sama abangku dan nikah sama abangku gitu loh. Jadi setiap ada masalah apapun, aku selalu curhat sama dia. Jadi dia itu jadi kayak apa? Kayak penyambung ke keluarga aku yang lain gitu. Di saat aku nggak enak atau nggak berani ngomong ngomong ke orang tua, aku ngomong ke dia, aku mau operasi kelamin nih. Mama udah tahu belum aku bilang kayak gitu. Ya udah gue yang ngomong, katanya. Dia ngomong gitu loh. Sampai pas dia ngomong, mama udah ngizinin, katanya. Bapak gimana? Bapak cuma senyum, dia bilang gitu. Bapak cuma senyum, nggak bilang iya, nggak bilang enggak gitu. Jadi ya udah aku pikir, ya udah aku dapat izin. Aku bilang coba tanya abang-abang semua, aku bilang. Tanya abang-abangku semuanya sama adikku, semuanya setuju karena mereka selalu bilang ya udah itu pilihan hidup dia. Yang penting dia bahagia aja. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk bertransformasi gitu. Oke, berarti akhirnya ketemu keluarga udah yang mau sidang itu berarti ya? Enggak. Emang pas setelah 4 tahun itu aku pulang dan setelah itu aku rutin pulang setiap tahunnya. Gimana reaksi
setelah melihat perubahan? Enggak, keluarga aku semuanya welcome. Aku beruntungnya keluargaku sampai nenekku, tanteku, omku, keponakanku semuanya sampai sekarang itu semuanya support aku gitu loh. Malah aku kalau pulang setiap lebaran atau acara keluarga gitu pulang, nenekku selalu bilang, "Mana Pak calon suamimu? Kok belum nikah-nikah?" Selalu malah seperti itu. Keluarga aku malah nanya seperti itu karena mereka menganggap aku kayak keponakanku semua manggil aku tuh Mak De. Nggak ada yang manggil kayak Pak De atau Bang De, Om, nggak ada semua. Semuanya manggil aku kakak, tante, iya. Jadi karena memang mereka udah memperlakukan aku seperti perempuan dan menganggap aku perempuan gitu loh. Oke. Nah, dan KGB sendiri kan bekerja di bidang entertainment kan. Gimana teman-teman transgender yang lain? Apakah gampang nggak sih untuk mereka mendapatkan pekerjaan atau gampang nggak diterima di Indonesia ini? Sulit. Makanya kenapa aku kan pemegang salah satu yayasan Miss Queen Indonesia. Itu salah satu yayasan transgender terbesar di Indonesia gitu kan yang aku pegang. Itu benar-benar kita selalu dengar curhat mereka dan kita selalu mengutamakan prestasi ke halayak umum gitu loh. Kalau misalkan kayak mereka pun, karena banyak dari teman-teman transpuan itu mereka kayak udah sarjana hukum, mereka udah S1 sampai ada yang S2, itu mereka belum tentu bisa diterima di masyarakat gitu loh. Apalagi mau bekerja di tempat-tempat yang formal. Iya, formal Okay. gitu. Tapi beruntungnya banget kayak kemarin itu sudah membuka mata. Dari mulai tahun 2019 itu membuka mata, ada pejabat negara pertama kali yang di Maluku. Nah, itu pertama kali. Terus sekarang ada Allegra. Allegra itu dokter transpuan pertama di Indonesia. Jadi sekarang itu udah mulai di Indonesia itu mulai bisa welcome sama transpuan yang mungkin punya prestasi atau punya pendidikan yang layak gitu ya. Karena memang sampai saat ini tuh hanya Bali lah yang bisa menerima transpuan ya secara terbuka untuk bekerja di company mereka. Kalau di Jakarta kan beda, kayak di Thailand tuh kita pergi ke brand-brand besar aja kayak Dior, kayak brand-brand besar lah ya. Kita pasti sering nemuin namanya transgender bekerja di sana. Karena mereka nggak ada namanya diskriminasi terhadap gender gitu loh. Kayak Singapura, Malaysia pun walaupun Malaysia negara seperti itu, banyak yang kayak kerja di Sephora di mana, itu banyak transgender gitu. Cuma di Indonesia yang mungkin masih tabu dengan hal seperti itu. Makanya aku bersyukur banget sih Bali banyak company yang mau nerima transpuan untuk bekerja di company mereka gitu loh. Nah, dan KGB tadi kan bilang di 2019 itu udah mulai banyak, tapi hanya mereka yang berprestasi terlihat. Iya. Nah, gimana malah KGB yang di tahun sebelumnya, semakin tahun-tahun yang kemarin-kemarin yang masih belum terlihat banyak, itu gimana bersaingnya sebagai DJ di dunia entertain? Saingannya kan cewek-cewek yang seperti mungkin lebih menggoda atau apa, gimana waktu itu? Aku nggak pernah ngerasa tersaingin. Aku 10 tahun bertahan tidak pernah surut karirku. Tetap posisiku, aku masuk top 100 Asian DJ. Dan aku masuk top 100 juga Indonesian DJ. Aku peringkat ke-33 gitu loh di Indonesia. Karena memang aku ngejual skill pada saat itu. Jadi semua mungkin orang yang pernah ngeliat aku nge-DJ mungkin tahu. Di saat aku main tuh aku nggak pernah bikin orang joget. Orang tuh bahkan nggak mau duduk kalau aku main gitu loh. Jadi memang benar-benar yang aku jual skill gitu. Jadi bukan kayak kita misalkan kayak sekarang gini, kompetitorku DJ perempuan. Dia cantik, dia seksi. Dia hanya ngejual kecantikan dia, ngejual fisiknya dia. DC. Tapi main dia hancur, lebur DC. Gitu kan. Jadi aku berpikir, oke, gua harus punya nilai plus dari mereka. Gitu loh. Karena aku tahu nih, aku bukan perempuan asli yang kalau misalkan aku nggak punya nilai plus dari mereka, ya aku nothing gitu loh. Aku nggak akan bisa berada setara sama mereka gitu. Iya, dan di DJ cewek itu kan hanya jual keseksian. Bener. Pas main itu lagunya udah lagu mash up. Benar. Jadi satu deck udah 3 lagu, satu deck udah 3 lagu. Benar seperti itu. Gitu. Kalau KGB kan mungkin ya udah ya pro lah. Tapi hal yang membuat DJ Gaby Vesta itu berbeda dari yang lain apa? Aku atraktif mungkin. Kalau aku di stage itu aku nggak pernah mati. Jadi aku bisa live PA juga, aku nge-MC juga. Jadi aku tuh paket. Makanya kenapa klub itu ada di Retro Club Medan. Dia ngundang aku 37 kali. 37 kali, saking crowd-nya seneng, GM-nya seneng, owner-nya pun seneng, aku show. Karena kalau yang lain itu kan show cuma nge-DJ, udah gitu. Kalau aku nge-DJ juga, aku live PA juga, aku nge-MC juga. Gitu loh, aku manjat-manjat apa yang ada. Aku selalu sebelum check sound aku tanya,
ini aman nggak buat dinaikin? Aman katanya. Aku naik ke sound system kemana kayak aku naikin gitu loh. Jadi benar-benar yang aku ngerasa gini, aku berpikir kalau gua nggak gila, orang nggak akan happy gitu. Orang masuk ke dalam klub pasti pengennya apa? Ngabisin duit pengen happy kan? Yaps. Jadi gimana caranya kita bikin orang itu betah di klub dan nggak pulang sebelum aku selesai perform gitu. Oke, dengan skill yang sangat luar biasa ini, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk mengundang? Kalau seorang aku DJ dulu Vesta? waktu nge-DJ itu 1 jam setengah itu 15 juta. Waduh, gue cuma 300. Tapi itu masih tapi itu masih kecil. Kalau misalkan kayak dibanding kayak Davina, kayak Milinka pada saat itu dia udah kayak 30 juta, kayak Yasmin gitu kan. Yaps. Yasmin kan udah 30-an sampai 50 jutaan gitu. Kalau misalkan aku sih bisa dibilang murah, tapi kalau misalkan kayak untuk DJ yang lain baru ya aku mahal gitu. Iya, mahal. Gue 200.000 gue sama DJ. Sekarang berapa? Sekarang kan aku udah stop. Aku dari 2019 pas aku come up, aku mutusin untuk berhenti nge-DJ. Kenapa berhenti? Capek. Lalu apa yang dilakukan setelah? Aku bisnis. Bidang? Aku punya beauty bisnis. Aku ngeluarin brand juga dengan brand namaku juga. Terus aku punya salon juga. Aku punya warung makan juga. Jadi sekarang juga di Singkawang itu lagi dibangun. Aku bikin kos-kosan juga. Oke, keren. Kenapa nggak buka sekolah DJ juga? Sekolah DJ itu bikin emosi. Kalau aku yang ngajar ya. Kenapa? Karena kalau orang yang otaknya Lola, kita Iya, capek. iya. Itu susah sebenarnya, susah karena Capek. beat matching. Itu karena susah gini loh. pengenalan. Iya, Itu karena gini. susah. Banyak sekarang mereka jadi DJ hanya karena nyari duit atau kayak tertarik jadi DJ nih duitnya enak gitu loh. Tapi bukan mereka yang suka dengan musik. Yaps. Mereka yang nggak ngerti musik gitu loh. Kalau aku bisa bikin lagu, aku bisa bikin musik, aku bisa bikin memang dari dulunya aku suka musik gitu loh. Memang basicnya pun emang aku kayak jadi penyanyi kafe itu memang udah suka musik, harus ngapalin lagu, harus ngapalin lirik gitu kan. Bener. Jadi kalau misalkan orang yang hanya ikut-ikutan aja pengen jadi DJ hanya nyari duit ya susah. Karena otak dia itu pasti nggak bakal nyampe gitu loh. Berarti dari dulu nge-DJ itu belum kenal yang namanya masih pakai laptop. Kalau sekarang kan udah pakai laptop, Iya. udah gampang tinggal Udah auto pakai sync, flash auto disk, sync, udah. auto sync. Kalau dulu kan, aduh lagu apa ya, ganti kaset, baca dulu yang Benar. di CD apa aja nih, oh ini. Kalau dulu ini. kita tuh pakai CD. Bawa CD segini gambreng-gambreng. Udah gitu kita latihan itu pakai CDJ 100 sama CDJ 200. Itu yang BPM-nya larinya minta ampun. Yang belum ada master tempo kan? Iya, jadi nggak ada temponya sama sekali, bener-bener kita kejar terus. Itu meleset dikit aja hancur musik gitu. Iya. Nggak ngerti udah mas. Nggak ngerti dia. Pokoknya pioner di DJ nggak ngerti yang gitu-gitu. Tapi hal apa yang orang nggak tahu soal kelamnya dunia disc jockey? Kan ini pasti bergandengan dengan hal-hal negatif Benar. dong. Hal yang orang yang nggak tahu, drug sama prostitusi. Jadi 85% bahkan mungkin 90% rata-rata DJ perempuan itu melakukan job desk itu prostitusi. Dan 50% dari DJ itu rata-rata memakai drug. DJ sekarang banyak mereka dari background mereka itu dari model. Yang tahu sendiri, model itu makanya kalau misalkan ada bilang kalau model ngomong dibilang dia nggak jualan, sini ngomong sama gue. Gitu. Bongkar dong, aduh. Karena model itu rata-rata model majalah dewasa ya. 95% itu pasti jualan. Bohong kalau mereka bilang mereka nggak jualan. Kecuali memang mereka pas di saat masuk langsung dapat koko atau gadun yang mau keep mereka, iya mereka nggak akan jualan karena mereka di keep gitu. Tapi kalau misalkan rata-rata mereka kan untuk jadi model itu untuk masuk ke cover, masuk ke rubrik majalah itu mereka untuk menaikkan rate mereka. Harus melalui beberapa Iya, orang. jadi di situ. Jadi nanti dari fotografer ini foto naked, terus akhirnya ujung-ujungnya ke kasur ya. gitu. Ya, fotonya juga di kasur kok. Iya, akhirnya dikenalin sama link ini, masuk ke majalah untuk naikin rate gitu loh. Berarti bener dong, DJ perempuan itu ada yang dijual atau menjual dulu agar bisa main di klub-klub ternama. Banyak yang seperti itu. Karena memang aku saat dulu pun aku juga seperti itu gitu loh. Oh dulu makanya bisa Iya. cerita karena dulu pun mempraktekkan hal tersebut. Iya, benar. Kadang-kadang kayak kita sama ownernya, kadang-kadang kayak sama GM-nya gitu loh.
Tapi kita itu di luar fee nge-DJ ya, kita dapat uang lagi gitu loh. Makanya karena kalau misalkan kayak kalau dipikir-pikir kayak uang nge-DJ kayak DJ yang baru ya, kalau yang belum terkenal, kalau yang udah terkenal mungkin kebanyakan mereka udah mungkin Senin Kamis lah untuk jualan. Yeah. Kan Senin Kamis karena mereka ya dari job show-nya udah lumayan besar gitu. Kecuali awal-awal mereka karir itu rata-rata pasti kayak begitu. Kalau misalnya kayak DJ baru kan bayaran mereka kan untuk sekali show untuk event itu paling sejuta 1.500.000. Itu cukup untuk apa gitu loh. Bener. Jadi belum nyewa baju. Makanya jadi mau nggak mau akhirnya mereka harus begini sama ownernya, sama GM-nya untuk mendapatkan uang lebih gitu loh. Oke, tapi boleh kali di-spell dikit siapa kan DJ yang terkenal yang Inisial aja juga boleh. Oh, inisial juga. Susah sih, takutnya nanti inisial. Yang pasti aku udah bilang, yang pasti aku bilang 90 sampai 95% DJ perempuan itu melakukan prostitusi. Tapi hal itu tuh buka-bukaan nggak sih kalau dulu itu kalau Enggak, mereka rata-rata tuh kebanyakan mereka itu kayak munafik ya. munafik, jaga nama di jaga sosmed. nama, ya benar. Jadi gue nggak jualan, gue nggak pernah jualan. Jadi rata-rata seperti itu. Karena memang aku pun dulu seperti itu juga gitu loh. Selalu bilangnya enggak, gue nggak jualan gitu. Tapi kan kayak kita kadang-kadang gini, sebelum kita show, Gap, nanti owner mau ngajakin sebelum perform ke room dulu ya. Karaoke-karaokean dulu sama owner. Nanti pas udah di itu, ownernya udah gratilan kayak gitu, ada ownernya, nanti selesai show ikut aku ya ke hotel ini, dibilang kayak ke kamar. Oh ya udah, kalau misalnya emang kita mau, kita negosiasi langsung harga gitu. Berapa waktu itu? Kalau misalkan kayak sama owner sama apa sih kadang-kadang kayak 10 juta, 15 juta. Itu untuk ST gitu. ST ya? ST Karena- manis ya? Iya. ST manis nih. Kalau sama kayak GM-nya kadang-kadang kayak 5 juta, 7 Oke. juta, 10 juta itu dikasih. Kalau misalnya bartendernya gitu pengen juga berapa? 2 juta boleh? Ya kalau misalkan emang ganteng atau apa kita kasih gratis. Mau dong dikasih gratis. Karena nggak menutup kemungkinan ya zaman dulu itu kan kayak bartender kebanyakan ganteng, waitress juga ganteng. Ya namanya kadang ya apalagi kalau misalkan long trip. Kalau dunia long trip itu rata-rata ya circle mereka pacaran ya satu company gitu loh. Tapi backstreet karena kan memang ada peraturan kalau misalkan kayak kita nggak boleh pacaran sama rekan kerja gitu loh, rekan kerja. Memang zaman aku long trip dulu pun seperti itu. Dancer pacaran sama GM, nanti pacaran sama manajer, model nanti pacaran sama waitress, sama bartender gitu seperti itu gitu. Tapi dulu tuh KGB tuh tipe-tipenya tuh seperti apa? Kalau Tipe-tipe laki-laki yang bisa Kalau- dikasih gratis. Iya, kalau dulu tipe-tipeku kayak kamu gitu. Dulu kan Dulu. Kalau sekarang aku lebih suka kayak gitu. interlokal. Oh, interlokal. Pokoknya dari 2019 itu pas aku come out, aku pacaran sama orang Jerman dan aku lebih nyaman aku pacaran sama bule gitu. Sampai saat ini pun aku lebih nyaman aku dekat sama bule. Karena gini, di saat aku sekarang orang udah tahu aku seorang transgender, even ada laki-laki yang mau sama aku, orang lokal gitu ya Indonesia. Cuma aku mikir gini, dia punya keluarga di Indonesia, dia punya pasti pekerjaan di berani, Indonesia. Oke, kita jalanin hubungan, lu fine-fine aja. Tapi kan takutnya keluarga lu jadi bahan omongan gitu loh. Jadi bahan omongan, kok anak lu mau pacaran sama transgender atau apa gitu. Jadi aku mikirnya seperti itu sih, lebih menjaga hati dan pikiran keluarga dari pasanganku aja gitu. Oke, tapi selama berkarir sebagai DJ di dunia entertainment itu ada nggak sih musuh-musuh? Maksudnya pernah clash nggak sih sama sesama DJ juga? Oh, sering. Yang sekarang udah terkenal mungkin namanya. Sering. Namanya kalau persaingan seperti itu tuh udah bukan hal yang tabu lagi ya. Kayak DJ karena mereka berkompetisi kan, saingan gitu. Kadang-kadang kita udah deal sama salah satu klub untuk event tanggal sekian, tiba-tiba bisa di-cut, bisa di-cancel. Ternyata ada omongan yang nggak enak dari DJ si ini gitu loh. Jadi ya seperti itu, saingannya seperti itu. Tapi waktu zaman-zaman KGB masih nge-DJ dulu, sering ada yang tiba-tiba datang ke deck nggak sih? Terus minta kenalan, minta nomor, ngajak makan. Kalau kayak gitu sih jarang, tapi kebanyakan nyawer. Datang gitu nyawer besar,
selalu dia ngasih kode pas dia udah besar, aku di table sana atau di sofa sana ya. Jadi selesai show selalu dia bilang ke waitress nanti kalau misalkan kayak Gaby selesai show bawa ke sini ya. Jadi aku selalu selesai show itu dibawa sama manajernya, tamu itu tadi yang nyawer nyuruh ke sofanya atau nyuruh ke tablenya. Gitu. Jadi paling ke situ gitu nyamperin dia. Pas nyawer udah ada nomornya di sana. Enggak. Bang dangdut berkata. Tapi pernah ada artis-artis cowok atau DJ cowok-cowok yang pernah mendekati sosok Gaby banyak. Vesta? Banyak. Zaman dulu banyak. Zaman sekarang? Zaman sekarang sih akunya mungkin yang nggak mau. Nggak mau ya? Bukan nggak mau sih, bukan nggak mau tapi lebih kayak nggak enak aja gitu loh. Takutnya tiba-tiba kita udah bucin, udah jalan, udah relationship, orang tahu, terus kasihan ke dianya. Dia punya keluarga, punya karir di Indonesia, sementara dia orang Indonesia gitu. Tapi siapa yang pernah bikin Kak Gaby menjadi bucin? Aku itu nggak pernah jatuh cinta dalam hidupku. Seumur hidup aku cuma jatuh cinta 1 kali dulu sama suami orang. Dan aku Mas Aris? Hah? Dan zaman aku di Batam, jadi jatuh cinta sama dia, putus cinta juga karena dia juga. Jadi aku benar-benar ngerasa kayak orang gila, mau makan nangis, mau tidur nangis, bangun tidur nangis, dengar musik yang kita pernah bareng nangis gitu. Jadi aku ngerasa kok gue bego ya, kayak gini ternyata jatuh cinta. Jadi semenjak itu tuh aku nggak pernah jatuh cinta dan sampai sekarang aku selalu bilang cinta pertama dan terakhirku itu hanya papaku. Oke. Tapi Kak Gem, tadi kan adalah ya cowok-cowok artis dulu yang deketin. Kalau sekarang centang biru ada yang suka nge-DM gak sih? Banyak. Mulai di handphoneku artis internasional pun ada. Waduh. Sampai aku diajak, kayak kemarin aku diajak pas di Dubai, aku diajak dinner sama Lorenzo. Cuma aku tolak. Ada kalau nggak percaya tuh, aku tunjukin di WA. Diajak balapan nih. Kan Lorenzo sering ke Kalau Bali lokal ya? janganlah, kasihan takutnya nama mereka banyak yang tahu. Lorenzo Gitu. sering ke Bali ya? Iya. Di Yak. Terus DJ Snack. DJ Snack waktu DWP kan kebanyakan DJ internasional itu kalau misalkan datang ke Indonesia mereka show pasti sama agensi mereka tuh minta disiapkan perempuan. Jadi akulah orang yang beruntung pada saat itu. Ini berarti DJ Snack ini benar-benar propaganda ya, bro. Di tahun ya. Snacknya oke tapi? Waktu itu dia kayaknya lagi kenceng deh. Lagi kenceng dan aku capek banget karena memang kita keluar dari area kan 2018 tuh yang di Bali. GWK. Iya, GWK. Jadi pas keluar itu dari area itu benar-benar keluar dari parkiran itu jam 6:30 pagi kalau nggak salah karena macet parah itu mau keluar. Jadi aku sampai ke villanya jam 7-an dan aku udah capek banget, udah ngantuk. Dia pun posisi kayaknya aku ngeliat kayak lagi kenceng kayak gitu. Jadi lagi udah gremet. Jadi udah udah nggak menikmatin gitu loh. Kayak aduh udah capek, udah. Aku bilang aku mau pulang. Jadi udah nggak sampai selesai aku pulang. Tapi udah sempat ada pertempuran duniawi kan? Ada. Sempat lihat ular kan? Ini DJ Snack yang makanan ringan ya, bukan? DJ Snack ular ya? Terus kayak aktor India juga si Vishal Karwal. Waduh. Itu yang paling heboh sih. Sampai media India, media Singapura, media Malaysia, media Indonesia banyak Banyak yang berita itu. Oke, jadi lebih ke yang Nggak internasional Kalau internasional aku sebutin nggak apa-apa. Bodoh amat kan, dia di negara lain gini. Iya. Kalau Indonesia jangan, kasihan. Kasihan. Soalnya kenapa ngechatnya terlalu barbar ya? Iya, Indonesia terlalu barbar. Mereka punya fans sendiri, nanti tiba-tiba kita spill gitu kan. Oh, aku yang diserang sama fans-fans Iya, fanatik iya. mereka gitu loh. Beneran disensor kan nih? Iyalah, gitu. Oke. Terus Waduh. Koko. iya. Lagi. Terus Ada yang naik enggak, sekarang. pokoknya aku udah semenjak yang pas aku lagi fokus ke sini aku udah nggak mau sama orang Indonesia. Oke, ini komen di YouTube pasti banyak nih. Tong. Yang paling banyak fansnya nih. Hah? Yang paling banyak fansnya. Dong. Nyanyi dong Kak Gaby ya. Jangan gila kawan. Dia udah punya istri, jangan. Iya, oke, punya istri, oke. punya anak, kasihan. Tapi ngechat ya. terlalu menggoda, Cong. Tapi dari semua pengalaman yang udah Kak Gaby lakuin, semua pekerjaan yang udah lakuin, cita-cita Kak Gaby sebenarnya dari kecil tuh mau jadi seperti apa sih? Cita-citaku, aku gini loh.
aku hijrah ke Jakarta dan masuk ke dunia entertain tuh gara-gara Iis Dahlia. Jadi Iis Dahlia dulu tuh syuting di kampungku, pas banget dekat rumahku kan pelabuhan, 100 meter tuh rumahku pelabuhan. Jadi dia syuting di pelabuhan, dulu ada sinetronnya Seroja judulnya. Oke. Jadi setiap ngeliatin dia syuting tuh aku ngeliat, jadi pas udah selesai syuting aku kadang-kadang sama teman-temanku yang cewek pura-pura di pinggiran sungai gitu kan, kayak bikin adegan kayak dia syuting kayak gitu. Jadi benar-benar aku bilang, aku harus ke Jakarta nih, aku pengen jadi artis gitu loh. Jadi pas udah ke Jakarta, pas udah sampai titik aku masuk ke dunia entertain gitu kan, semuanya udah dikenal sama orang, aku malah enggak deh, gue pengen ninggalin ini gitu. Malah pengen ninggalin ini, pengen fokus jadi pengusaha aja. Tapi ada nggak sih hal-hal yang masih belum dilakuin, yang ingin banget dari dulu dilakuin? Pengen umroh sih. Pengen umroh. Oke. Oke, Kak. Terakhir nih, Kak. Kayak yang tadi dibilang ya, maksudnya masih banyak banget masyarakat kita yang masih belum bisa menerima Benar. seorang trans. Dan menurut Kak Gaby sendiri, kenapa mereka masih belum bisa menerima, dan apa nih penjelasan Kak Gaby ke orang-orang yang masih mandang sebelah mata? Karena kan gini, transpuan itu image-nya itu identik dengan prostitusi. Kebanyakan kan. Udah gitu banyak sebagian dari komunitasku itu kayak jadi maling atau apa, turun ke jalanan atau drugs atau apapun gitulah yang buruk-buruk. Jadi pandangan mereka itu mungkin semuanya seperti itu. Gitu loh. Dan kita ini kan negara timur yang masih benar-benar menjunjung tinggi adat istiadat dan agama gitu loh. Jadi susah kalaupun kita banding-bandingkan, kayak aku kayak kemarin ke Dubai gitu, kayak ke Saudi Arabia kan sudah ada kota yang sudah boleh perempuannya pakai bikini, udah boleh ada nonton konser dan lain-lain semuanya. Kita mau berbicara soal itu, pasti mereka bilang jangan melakukan pembenaran. Gitu loh. Jadi percuma. Jadi kita mau seperti apapun membela komunitas kita nggak akan pernah mereka paham. Karena yang paham itu hanya orang-orang yang mungkin punya pikiran yang terbuka sama punya hati. Kalau mereka orang yang mungkin hanya menggunakan jarinya untuk menghujat, menggunakan mulutnya untuk berkata kasar, mereka nggak akan paham dengan apa yang kita rasain gitu. Dan buat semua yang mungkin ya, masyarakat Indonesia yang mungkin menonton nanti video ini, kita nggak butuh dilegalitaskan, kita nggak butuh diresmikan, kita nggak butuh diakui, tapi minimal beri kita tempat yang layak untuk hidup berdampingan. Oke, thank you. Terima kasih Kak Gaby. Sama-sama. Thank you udah hadir. Sudah membicarakan masa lalunya sampai sekarang. Sehat terus, sukses terus. Alhamdulillah, amin. Thank you teman-teman yang udah menyaksikan One on One kali ini. Dan jangan lupa buat subscribe, comment, like, dan share video. Indang. Bye-bye.